الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis yang ke berapa Salim? 39 ya. Hadis yang ke 39. Enggak, 38. 39 belum selesai ya. 38. Hadis ke 38. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang menyendiri, tidaklah salat bersama dengan kaum, dengan jamaahnya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fulanu, ma mana'aka an tusalliya fil qaum, wahai si fulan, apa yang menghalangimu untuk salat bersama dengan jamaah? Faqal, maka si fulan ini menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a, saya telah terkena janabah ataupun saya memiliki janabah, wala ma'a, dan saya tidak memiliki air. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika, maka wajib bagi engkau itu untuk menggunakan tanah yang bersih, fa innahu yakfik, maka tanah tersebut adalah akan mencukupi engkau ketika engkau bersuci. Di dalam hadis ini Imran ibn Husain radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya suatu ketika beliau melakukan perjalanan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu salat subuh, ketika sebagian atau ketika seluruh yang melakukan perjalanan bersama Rasulullah itu salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang orang tersebut menyendiri, tidak salat bersama dengan jamaah yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut. Dari potongan hadis ini menyebutkan bahwasanya tidak boleh ketika dalam satu masjid, dalam satu jamaah yang mereka itu melaksanakan salat berjamaah dalam salat fardu, ketika salat fardu itu ditegakkan, iqamat dikumandangkan, imam bertakbir Allahu Akbar, ada orang yang dia itu tidak salat bersama dengan jamaah tersebut. Tidak boleh.
maka ini adalah suatu kemaksiatan, tidak boleh. Tidak ada uzur bagi orang yang ada di dalam masjid. Azan telah dikumandangkan, Allahu Akbar, kemudian dia keluar dari masjid untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut, tidak boleh. Allahumma, kecuali ketika seorang keluar dari masjid tersebut untuk menjadi imam di masjid yang lain, yang mana di masjid yang lain itu ada kewajiban dia untuk menjadi imam ratib. Adapun uzur-uzur yang lainnya, maka tidak boleh seseorang untuk meninggalkan masjid setelah azan dikumandangkan. Tidak boleh. Abu Hurairah ataupun Ammar ibn Yasir, satu di antara keduanya, ketika kalau tidak salah Abu Hurairah, ketika melihat seseorang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan dan orang tersebut tidak kembali lagi ke masjid, maka kata Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim. Orang itu telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang telah bermaksiat kepada Rasulullah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi ini tidak ada pengecualian, tidak boleh. Begitu juga buat orang-orang yang sudah sholat. Sudah sholat, misalnya sholat Isya, kemudian ketika dia tiba di satu masjid, di masjid tersebut dilaksanakan sholat Isya. Ia telah sholat di masjid yang lain misalnya. Contohnya misalnya di masjid sholat tarawihnya itu sholat Isya-nya dimulai jam berapa ya kawan biasanya? Jam 7.45 misalnya. Ada sebagian ikhwah sholat Isya-nya itu di masjid terdekat atau musola terdekat. Adapun tarawih nanti di masjid yang lain. Kemudian ketika sampai masjid ini misalnya, sholat Isya belum ditegakkan, sedangkan dia sudah sholat Isya di tempat yang lain. Boleh nggak dia menyendiri untuk tidak sholat, sedangkan yang lainnya menunaikan sholat Allahu Akbar dalam sholat fardu, sholat Isya atau sholat maghrib atau sholat yang lainnya? Boleh nggak? Ini tidak boleh. Inilah yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kemaksiatan. Hal ini tidak boleh. Walaupun orang tersebut telah sholat di rumahnya atau di tempat yang lain, apabila ada sholat fardu ditegakkan, maka tidak ada aktivitas yang lainnya. Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Tidak ada sholat apabila sholat telah ditegakkan. Sholat sunnah yang baru takbir Allahu Akbar, kemudian iqamat dikumandangkan, baru takbir dia sholat, mau sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah, harus ia batalkan. Kecuali kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia di akhir-akhir sholat, di rakaat kedua di akhir-akhir sholat, misalnya di bagian i'tidal atau di bagian sujud, dan dia mampu untuk meringankan sholatnya dan kemudian mampu mendapatkan takbiratul ihram. Dalam satu hadis disebutkan orang yang telah sholat kemudian mendapati Rasulullah dan para sahabat belum sholat. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Yazid ibn Aswad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ada dua orang salat. Dua orang yang duduk saja tidak salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut, sini. Maka orang tersebut datang kepada Rasulullah dalam keadaan bergetar. Karena haibah Rasulullah, karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, apa yang menghalangi engkau berdua ini untuk sholat bersama kita? Kita sholat fardu, sholat wajib, sedangkan kalian berdua duduk. Dan termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah itu mengetahui apa yang ada di belakang Rasulullah ketika Rasulullah salat. Apa yang terjadi, maka Rasulullah mengetahui hal tersebut. Maka keduanya mengatakan,
qad shallaina fi rihalina. Kami telah sholat di rumah-rumah kami wahai Rasulullah, atau di tempat-tempat kami ya Rasulullah. Sedangkan kami tiba di tempat ini, antum Rasulullah dan para sahabat akan melaksanakan sholat yang kami telah menunaikannya. Maka kata Rasulullah, idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kalian telah melaksanakan sholat di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat kalian, kemudian thumma adraktuma, kemudian kalian mendapati satu kaum walam yusalli, dan mereka belum sholat, fasalliya ma'ahu, maka kalian harus sholat bersama imam tersebut. Fa innahu lakuma nafilah, karena sholat yang dilakukan oleh imam tersebut untuk kalian adalah sholat sunnah, sedangkan untuk imamnya sholat fardu. Jadi ini hukum yang harus diperhatikan. Sebagian orang telah sholat, kemudian ketika sampai masjid, ini sholat apapun juga, yang penting sholatnya duduk sholat fardu. Kalau sholat sunnah beda lagi, maka harus sholat bersama dengan imam. Patokannya apa? Ketika azan dikumandangkan dia masih di masjid. Kalau dia tidak mau sholat yang berikutnya bersama imam, maka usahakan sebelum muadzin itu berkumandang, sebelum muadzin itu mengumandangkan azan, dia keluar terlebih dahulu. Atau muadzinnya, antum ngomong sama muadzin, tunggu, saya keluar baru inti azan ya. Enggak apa-apa itu. Saya pernah mendapati syekh demikian. Syekh Saleh Suhaimi, syekh besar itu, sekarang mufti Madinah. Begitu beliau akan keluar, dia panggil muadzin, nanti saya kalau udah keluar antum azan. Enggak apa-apa, tidak masalah. Dan ini yang harus diperhatikan, dan saya biasa dapati hal ini di sholat tarawih. Benar gak ikhwan? Di sholat tarawih, imamnya itu dan jamaah itu sholat fardu, sholat isya. Ada sebagian ikhwah yang sudah sholat isya, kemudian nunggu di pojokan, duduk. Maka ini tidak boleh. Lebih-lebih kalau sebagian orang tidak mau sholat berjamaah dengan satu imam karena dia benci sama imamnya, ini tidak boleh lagi. Bisa jadi ada permasalahan pribadi, bisa jadi juga imamnya gimana, kemudian dia nantilah nunggu di jamaah yang kedua. Ini tidak boleh. Yang kedua ini haram. Kalau disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Asywair, saya karena mengikuti apa yang beliau jelaskan mengenai hadis ini, sebelum kerajaan Saudi berdiri, di Masjidil Haram itu ada beberapa mihrab. Ini mihrab Syafi'i, ini mihrab Maliki, ini mihrab Hanbali, ini mihrab Hanafi. Ada orang-orang yang misalnya mazhabnya Hanafi, kemudian imam yang majunya itu adalah Hanbali, dia tidak mau sholat di belakangnya. Dan ini berlangsung mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan. Sampai Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman, pendiri kerajaan Saudi yang kedua, datang ke Mekah, setelahnya menghilangkan kebiasaan jelek tersebut, dihilangkan. Harus ada persatuan dan kesatuan dalam suatu syiar yang paling besar setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fulanu ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Wahai si fulan, ada apa engkau? Apa yang menghalangi engkau untuk salat bersama kami? Anda perhatikan dalam hadis ini dan dalam hadis dua orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati dua orang itu tidak salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan beramar ma'ruf nahi munkar, untuk melarang satu perbuatan mungkar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan terlebih dahulu bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah orang-orang yang benar-benar melakukan kemungkaran. Tidak main labrak, tidak main marahi, tidak main sikat, tidak. Akan tetapi klarifikasi terlebih dahulu, ditanya orang tersebut, kenapa engkau melakukan ini dan itu?
Faqal, bisa jadi ada satu permasalahan yang permasalahan tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan, tidak taunya bukanlah suatu kesalahan. Ada, bisa jadi. Dikatakan dalam mathal orang Arab atau perkataan bijak, idza urifa sabab batala al-ajab. Apabila kita itu mengetahui satu sebab orang tersebut melakukan suatu hal yang tidak biasa, maka akan hilang keheranan kita. Akan tapi harus diketahui sebabnya apa, faktornya apa, seperti yang terjadi dalam hadis ini. Faqal, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma. Wahai Rasulullah, saya ini telah memiliki dan mendapatkan janabah, hadas besar. Wala ma'a, dan saya tidak mendapati air. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Harus engkau itu menggunakan tanah yang baik, karena sesungguhnya tanah tersebut akan mewakili, akan mencukupkan engkau untuk engkau bersuci, sehingga tanah tersebut sama dan serupa seperti air ketika engkau bersuci dengan air. Dalam potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya syariat tayammum itu terlebih dahulu daripada kejadian ini. Karena Rasulullah langsung mengatakan alaika bis-sa'id. Wajib engkau ini menggunakan tanah. Dan seperti yang kita sebutkan bahwasanya Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma masuk Islam tahun berapa? Tahun ke-6. 6 atau 7? 6 apa 7 ikhwan? Ke Khaybar itu 7 kalau nggak salah. Tahun ke-7 Hijriyah. Sedangkan ayat tayammum surat An-Nisa ayat ke-43 kalau nggak salah turun di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriyah. Menunjukkan syariat tayammum itu telah ada sebelum kejadian ini terjadi. Sehingga ada kemungkinan bahwasanya orang yang menyendiri sehingga mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini mendapatkan janabah, hadas besar. Kemungkinan yang pertama, dia belum mengetahui syariatnya tayammum. Belum mengetahui. Karena para sahabat seperti yang sering kita ingatkan, tidak semuanya dalam satu level, berbeda-beda, bertingkat. Yang kedua, yang menyendiri ini bisa jadi dia tidak melakukan tayammum ketika dia memiliki hadas besar. Keyakinan dia bahwasanya hadas besar itu hanya mengangkat hadas kecil saja, yang bisa dihilangkan hadas kecil itu dengan wudu. Adapun hadas besar yang seharusnya seorang menyeluruhkan tubuhnya dengan air atau mandi, maka ia mengira bahwasanya hal tersebut tidaklah terangkat dengan tayamum. Ada dua kemungkinan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alaika bis-sa'id, maka engkau ini cukup menggunakan tanah. Fa innahu yakfik, maka sesungguhnya tanah tersebut akan mencukupkan engkau ketika engkau bersuci dengan tanah selama engkau tidak bisa menggunakan air. Sehingga Rasulullah katakan, as-sa'idu tahurul mu'min walau lam yajidil ma'a 10 sinin. Yang namanya tanah itu adalah alat bersucinya orang yang beriman. Walaupun dia itu ketika menggunakan tayamum, selama sebabnya itu ada, tidak bisa menggunakan air selama 10 tahun, maka tidak mengapa. Jadi dari hadis ini juga disebutkan bahwasanya yang namanya hadas besar bisa terangkat dengan tayamum. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan dalam hadis ini orang yang menyendiri supaya mengambil tayamum, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahui sebab orang ini tidak sholat karena dia tidak memiliki air dan dalam keadaan hadas besar. Dan ini tersurat ya Pak ya. Tersurat dalam surat Al-Maidah ayat ke-40 surat An-Nisa ayat ke-43 dan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan menunaikan salat maka ambil air wudulah. Berwudulah kalian. Kemudian tata caranya disebutkan. Sehingga cara yang pertama bersuci ketika hadas kecil. Kemudian bagian yang berikutnya disebutkan yang berkaitan dengan hadas besar. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, baik junubnya itu karena dia mendatangi istrinya ataupun karena mimpi basah, selama itu adalah junub fattahharu, maka bersucilah dengan cara mandi. Wa in kuntum mardha. Setelah dua hal ini disebutkan, maka Allah katakan dan jika kalian sakit, aw ala safarin atau kalian melakukan perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau salah seorang di antara kalian selesai buang hajat, aw lamastumun nisa, dan dia atau dia mendatangi istrinya. Kemudian sebutkan falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air. Baik air secara nyata tidak bisa ia dapati wujudnya, ataupun dia tidak mendapati air secara hukum, yaitu dia ada air akan tapi kesehatannya tidak memungkinkan. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida, maka kalian bertayamumlah dengan menggunakan debu yang baik, menggunakan tanah yang baik. Sehingga disebutkan tayamum sini setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan cara bersuci dari hadas kecil. Setelahnya menyebutkan cara bersuci dari hadas besar. Kemudian Allah katakan apabila ada halangan untuk kedua-duanya, maka kalian haruslah bertayamum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyatakan bahwasanya tayamum bisa untuk hadas besar, lebih-lebih hadas kecil. Sehingga ketika seorang bersuci, bersucinya itu sama seperti ia menggunakan air. Sehingga ada khilaf di antara para ulama. Apabila sesudahnya itu ia sholat, kemudian ketika ia sholat mendengar suara air misalnya, hujan, apakah ia membatalkan sholatnya kemudian dia mengambil air wudhu atau melanjutkan sholatnya? Wallahu ta'ala alam, pendapat saya karena potongan hadis ini, maka ketika ia bertayamum sama seperti ia menggunakan air berwudhu, sama. Bahkan ketika setelah ia sholat kemudian telah tiba waktu sholat berikutnya dan dia belum batal dan ada air, maka pendapat saya tidak harus dia itu mengambil air wudhu kemudian sholat dengan air wudhu tersebut, tidak, akan tapi dicukupkan selama dia belum batal. As-sa'id di sini disebutkan yang pertama adalah tanah yang memiliki debu. Tanah apa saja yang memiliki debu? Baik, tanah apa saja yang penting memiliki debu, maka selama itu asli bentuknya tanah, maka itu bisa digunakan untuk bertayamum. Dan memiliki debu selama ada yang bentuknya seperti debu akan tapi bukan tanah, maka itu tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Contohnya apa? Contohnya tepung misalnya.
maka tidak bisa. Yang kedua, bisa yang dimaksud dengan tanah yang baik di sini bisa juga yang aslinya itu tanah kemudian berubah wujudnya seperti tembok dan lainnya. Maka bisa seorang ketika bertayamum dengan tayamumnya dengan ia tempelkan tangannya di tembok. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan tayamum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan tangannya di tembok yang terdekat. Kemudian jenis sa'id yang berikutnya yaitu yang aslinya tanah akan tetapi tidak memiliki debu. Apa contohnya ikhwan? Mungkin pasir ya. Pasir. Maka boleh ataukah tidak ketika kita bertayamum dengan menggunakan pasir? Maka itu adalah boleh. Karena disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, maka beliau bertayamum dan ketika beliau ada di perjalanan antara Madinah ke Tabuk, tanah di daerah tersebut bukan tanah seperti tanah yang lainnya, akan tapi tanahnya itu adalah ar-ramal, pasir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan hal tersebut untuk bertayamum. Wallahu taala a'lam. Kita baca beberapa pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Salim ibn Eid al-Hilali hafizahullah. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, disyariatkannya tayamum. Disyariatkan dengan sebab-sebab yang sudah kita jelaskan. Yang pertama, kelangkaan air. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Yang kedua, tayamum. Yang kedua, dibolehkan orang yang memiliki hadas besar untuk bertayamum dan tanah tersebut mewakili air tanpa terkecuali. Yang ketiga, bahwasanya ijtihad itu terbuka dan senantiasa ada dan tidak akan tertutup. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, mereka berijtihad mengeluarkan hukum dan menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada pada diri mereka. Seperti dalam kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati orang yang menyendiri tidak sholat. Orang ini berijtihad bahwa selama dia tidak mendapatkan air, ia berijtihad air tayamum tersebut tidak akan bisa menghilangkan hadas besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ijtihadnya. Akan tetapi apa yang ia simpulkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kritisi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggah. Adapun ketika dia menyimpulkan hukum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Rasulullah katakan, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran. Apabila seorang mujtahid, seorang ulama yang dia itu berijtihad menghadapi permasalahan-permasalahan baru, kemudian dia berijtihad dengan memberikan kemampuannya untuk mengeluarkan satu hukum dan kemudian benar hukumnya, dia mendapatkan 2 ganjaran. Dan apabila ketika dia menyimpulkan satu hukum kemudian tidak tepat, maka Rasulullah katakan falahu ajrun wahid, maka dia hanya mendapatkan satu ganjaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ijtihadnya para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr ibn al-As menjadi seorang panglima peperangan. Kalau tidak salah Zatus Salasil nama peperangannya.
tahun ke-7 Hijriah. Amr bin al-As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Bersama dengan Abu Hurairah, bersama dengan Khalid bin Walid. Dan Amr bin al-As ini adalah orang yang sangat dikenal sekali kepemimpinannya dalam peperangan. Jadi Amr bin al-As, Khalid bin Walid ini orang-orang yang sangat dikenal ketika berperang itu strateginya luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menempatkan seseorang, Rasulullah tempatkan sesuai dengan keahliannya. Sesuai dengan keahliannya. Walaupun bisa jadi ketika dalam peperangan itu ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat yang besar yang mereka sudah lama masuk Islam, akan tapi ketika Amr bin al-As yang datang, Rasulullah langsung berikan kepadanya kepemimpinan untuk memegang satu peperangan. Karena ini adalah keahliannya. Begitu juga Khalid bin Walid diberikan porsinya untuk menunjukkan keahliannya. Walaupun ada orang-orang yang bisa jadi lebih soleh, lebih alim, akan tapi Rasulullah ketika menempatkan seseorang yang menjadikan orang tersebut lebih bermanfaat. Maka Amr bin al-As ketika dalam peperangan tersebut, ketika pulang, dan yang namanya panglima, pemimpin menjadi imam sholat, maka beliau bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada riwayat yang hal ini diceritakan langsung oleh beliau kepada Rasulullah, ada riwayat yang hal ini sampai kepada Rasulullah karena orang-orang yang di belakangnya itu menyaksikan syak terhadap apa yang dia lakukan. Amr bin al-As menceritakan, wahai Rasulullah, saya satu pagi mimpi basah. Beliau junub. Ketika bangun mendapati dirinya dalam keadaan hadas besar. Di malam yang sangat dingin sekali. Saya takut apabila di malam tersebut saya mandi janabah, saya akan binasa. Saya takut itu. Maka saya bertayamum saja, air banyak berlimpah. Akan tapi kalau saya mandi, wah, bahaya. Ini dinginnya luar biasa. Kemudian setelah saya tayamum, saya sholat menjadi imam dalam sholat subuh. Dan orang-orang yang di belakang saya pun mengetahui tentang keadaan saya. Maka Amr bin al-As mengatakan, ya Amr, apakah engkau sholat dengan orang-orang yang di belakangmu sedangkan engkau dalam keadaan junub? Maka kata Amr bin al-As, ya Rasulullah, inni aqra'u qawlahu ta'ala. Saya membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Kalau tidak salah surat An-Nisa ayat ke-29. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Maka saya apabila mandi janabah pada saat itu yang dinginnya luar biasa, saya bunuh diri ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh Amr bin al-As. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan dan tidak mengingkari, menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim mereka berijtihad ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lainnya apa ya, ikhwan? Contoh yang lainnya ketika Rasulullah dalam peperangan Bani Quraidah. Dalam peperangan Bani Quraidah mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Mereka tinggalnya bersama dengan Nabi di kota Madinah, dan mereka memiliki kesepakatan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan dalam peperangan Khandaq mereka berkhianat. Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu, yang dia ini dulunya sebagai sekutunya Bani Quraidah, sangatlah marah. Bayangkan, Sa'ad bin Mu'adz dalam peperangan Khandaq, urat nadinya itu putus, mengucur darah dengan sangat kencang sekali.
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan kau matikan aku sampai mata saya itu benar-benar tenang dengan apa yang telah dilakukan oleh Bani Quraidah." Kesal beliau. Maka setelah peperangan Khandaq, Rasulullah pulang ke rumah. Begitu Rasulullah meletakkan senjata, datang malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril mengabarkan, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kami para malaikat tidak pernah meletakkan senjata." Tidak pernah. Maka Rasulullah memahami perintah supaya langsung menuju ke Bani Quraidah yang di belakang dari tempat kejadian Khandaq. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat, "La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah." Tidak ada salah seorang di antara kalian sholat asar ini kecuali nanti di Bani Quraidah, di tempat kampung Bani Quraidah. Maka para sahabat langsung taat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menuju ke Bani Quraidah, ada perbedaan pendapat. Sebagian sahabat mendapati dari perintah Rasulullah itu supaya mereka bersegera untuk menuju Bani Quraidah. Adapun sholat asar di mana saja, baik itu di jalan ataupun ketika tiba di Bani Quraidah, selama sholat asar itu telah tiba, maka mereka sholat asar. Ini ahli fikih yang menilai hukum-hukum itu dari apa-apa yang tersirat, bukan tersurat. Dari mafhum hukumnya, ilahnya apa, sebabnya apa. Kemudian sebagian sahabat yang lain memahami dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah memerintahkan supaya mereka sholat asarnya itu di Bani Quraidah. Walaupun ketika tiba di Bani Quraidah itu misalnya di waktu Isya. Yang penting datang ke Bani Quraidah dan sholatnya itu di situ. Beda nggak ikhwan? Beda nggak? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan kedua-duanya, tidak. Karena ijtihad itu para sahabat dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama mengatakan yang lebih tepat dan mendekati kebenaran adalah kelompok yang pertama, yang mereka mengamalkan dari hukum-hukum itu, dari hukum apa tersiratnya di dalamnya itu apa. Adapun yang pertama, yang kedua adalah orang-orang yang memahami hadis-hadis dan hukum-hukum itu dari dalil-dalil yang tekstual, dari yang nampak. Sangat beda di antara keduanya. Maka para ulama lebih membenarkan pendapat orang yang mereka memaknainya dari perintah tersebut untuk mereka bersegera untuk datang ke Bani Quraidah. Adapun sholatnya ya di mana saja. Sehingga para ulama mengatakan boleh seorang berijtihad selama dia itu adalah seorang alim, seorang mujtahid. Adapun orang-orang yang masih kajian-kajian seperti kita ya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian berikutnya ikhwan, adapun yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau pun mendapatkan karamah pada saat itu. Bayangkan urat nadi yang putus tidak langsung wafat, berhari-hari beliau masih hidup. Bayangkan urat nadinya putus. Sampai ketika Bani Quraidah menyerah, maka Rasulullah katakan kepada mereka, "Siapa yang kalian minta untuk menjadi hakim di tengah-tengah kalian?" Maka karena mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sa'ad bin Mu'adz, mereka mengatakan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz datang ditandu dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum yang hukumnya itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukum yang telah ia keluarkan serupa dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Semua lelaki yang telah baligh harus dibunuh. Adapun yang wanita maka dijadikan budak. Dan itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang berikutnya ikhwan, bahwasanya seorang alim ataupun pendidik tidak mengingkari, tidak melakukan pengingkaran terhadap orang-orang yang secara lahir mereka, secara lahiriah bahwasanya mereka melakukan kesalahan ataupun melakukan kekurangan atau melakukan kemaksiatan, sampai dia itu nampak terhadap keadaannya itu apa, seperti yang Rasulullah lakukan. Rasulullah tidak langsung marah, tidak langsung menghukumi, akan tapi bertanya terlebih dahulu. Pelajaran yang berikutnya, bahwasanya berlemah lembut dalam dakwah ketika beramar ma'ruf nahi munkar adalah suatu yang diharuskan. Dan ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menggunakan kelemah lembutan, sehingga Allah katakan walau kunta faddan ghalidhan apa tuh? Apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Apabila engkau ini orangnya keras, lisannya tajam, maka mereka akan lari daripada engkau. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah adalah manusia-manusia yang mereka lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apapun juga, bahkan dari diri mereka. Rasulullah, Allah katakan, dan perkataan Allah pastinya benar, kalau engkau itu Muhammad, wahai Nabi Muhammad, keras kepada mereka, kencang kepada mereka, maka pasti mereka akan lari, walaupun kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Bagaimana apabila kita dalam satu kaum yang mereka saja tidak cinta kepada kita, kemudian ketika berdakwah kita main hantam saja, main sikat saja, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada akhlak, maka pasti hasilnya dakwahnya akan berantakan karena tidak mencontoh kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama biasanya kalau membahas tentang hal ini, mereka mencontohkannya adalah Indonesia. Indonesia dari ujung ke ujung, sebagian besar penduduknya itu adalah muslimin, dan yang datang ke negeri ini ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pedagang-pedagang dari negeri Hadramut, yang mereka itu bukan ulama, mereka itu bukan santri, bukan. Akan tapi ketika bermuamalah dengan orang-orang yang mereka temui ketika di Indonesia, baik dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, mereka mengedepankan akhlakul karimah, menunjukkan akhlak, bagaimana ketika bermuamalah, bagaimana mereka menghormati, sehingga mereka memegang hati orang-orang yang di hadapan mereka sebelum fisik mereka dan lisan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasanya melaksanakan sholat berjamaah dan menjaga sholat berjamaah itu harus diperhatikan, walaupun ketika dalam melakukan perjalanan. Karena hadis ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan. Jadi walaupun kita dalam melakukan perjalanan, ketika kita mendengarkan hayyalas shalah hayyal falah, kemudian kita mungkin pas di tempat kita singgah, maka kita melaksanakan sholat berjamaah. Poin yang berikutnya, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada
para sahabat-sahabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan dan bertanya tentang keadaan mereka. Dan ini sunnah yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah senantiasa memperhatikan apa yang terjadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang biasa luput dari mata para sahabat, maka dari perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal tersebut. Seperti dalam hadis ini Rasulullah dapati ada orang yang menyendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diam, kemudian menanyakan, kenapa orang tersebut tidak melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan yang lainnya. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari mendapati tidak melihat seorang yang biasa menyapu masjid. Disebutkan bahwasanya dia itu adalah seorang budak perempuan. Bayangkan orang yang mungkin biasanya luput dari perhatian orang lain, tidak menarik perhatiannya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut diperhatikan. Mana nih orang ini biasanya ada, kok sekarang nggak ada. Kita kan cuek. Mau ada alhamdulillah, tidak ada ya tidak ditanyakan. Rasulullah tidak bertanya, mana nih si fulana? Biasanya kelihatan, kok tidak kelihatan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, maka dikabarkan bahwasanya si fulanah itu meninggal dunia. Maka Rasulullah tegur para sahabat, halla adzantumuni, kenapa engkau tidak memberikan kabar kepada saya? Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seorang yang biasanya dilihat oleh Rasulullah dalam kesehari-hariannya, kemudian orang itu tidak kelihatan lagi, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini senantiasa saya ulang-ulang, baik di majelis ini ataupun majelis yang lain, karena saya rasakan tidak ada saling perhatian di antara kita. Mau ada alhamdulillah, mau nggak ada ya nggak apa-apa. Ditanya, kalau nggak ada ditanya dari mana? Saya kehilangan kamu. Dan ini sunnah loh, sunnah. Bukan hanya terhadap orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal juga nggak apa-apa. Yang tadinya ada ditanya. Rasulullah menanyakan tentang orang yang biasanya dilihat oleh Rasulullah, kok sekarang nggak ada, ditanya, aina fulan? Maka Anas bin Malik mencari kabar, lagi sakit ya Rasulullah. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke orang tersebut dalam keadaan sangat mengenaskan. Sangat mengenaskan. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu katakan? Kok keadaannya begini? Sangat payah engkau ini, apa yang kau katakan? Maka orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya itu ada hisab, ada tanggungan, ada dosa, maka jangan dihisab hari kiamat, hisab sekarang. Wah, ini nekat ini orang. Iya kan, nekat ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan mampu. Kalau berdoa jangan nantang Allah. Kalau berdoa jangan menunjukkan kita itu kuat, jangan. Akan tapi berdoanya itu dengan apa? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diajarkan oleh Rasulullah cara berdoa yang benar. Karena doa yang sebelumnya itu salah. Begitu juga ketika Rasulullah mendapati ada seorang anak Yahudi yang biasanya bermain di dekat rumah Rasulullah ataupun di rumah Rasulullah. Ini orang kafir. Kita kadang-kadang beda kajian aja nggak mau saling sapa, nggak mau tahu beda kajiannya. Terkadang demikian. Ini orang kafir Yahudi, anak-anak lagi, anak-anak kadang-kadang kita di masjid ada anak, aduh datang lagi. Ini Rasulullah kehilangan, mana si fulan anak yang biasa main, mana? Dikabarkan kepada Rasulullah bahwasanya
Sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah, si anak tersebut. Maka ditengok oleh Rasulullah. Antum bayangkan Rasulullah menengok anak kecil, kafir lagi, Yahudi lagi. Ditengok oleh Rasulullah. Menunjukkan boleh kita menengok orang kafir, boleh. Selama ada maslahat. Ada kemungkinan bisa jadi orang itu tertarik dengan agama Islam. Boleh. Adapun apabila tidak ada maslahatnya, maka tidak boleh. Maka Rasulullah nengok kepada orang ini, kepada anak ini didapati dalam keadaan kepayahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan si anak ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang ini sudah terikat dengan akhlaknya Rasulullah, dengan perhatiannya Rasulullah, sehingga hatinya telah tertawan sebelum yang lainnya. Sehingga Rasulullah ketika mengajarkan katakanlah la ilaha illallah, dia nengok kepada siapa? Kepada bapaknya. Kata bapaknya, ati Abul Qasim. Kamu taati Abul Qasim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si anak mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan si anak tersebut dengan aku. Dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dari hadis yang terakhir juga, yang berkaitan dengan si anak yang sakit dan kemudian ditengok oleh Rasulullah, kita dapati bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, akan tetapi diri mereka lalai untuk melakukan perbuatan kebaikan tersebut. Walaupun yang mereka perintahkan adalah anak mereka. Allah katakan ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun. Kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebajikan dan kalian melalaikan diri kalian. Afala ta'qilun. Apakah kalian ini berakal ataukah? Tidak. Memerintahkan si anak untuk masuk Islam, akan tetapi dirinya tidak masuk Islam. Dan kita kalau melakukan hal yang sama, bahkan yang berkaitan dengan anak-anak kita, maka mau tidak mau kita melakukan hal yang serupa yang telah dilakukan oleh si bapak tadi. Mau tidak mau. Nyuruh anak untuk masuk pesantren, untuk belajar agama. Adapun bapaknya tidak mau belajar agama. Ada enggak? Ada. Ini enggak boleh. Ini sifatnya orang Yahudi ini. Harus dia rajin kayak dia memerintahkan anaknya untuk belajar agama. Melarang anaknya, awas jangan ngerokok. Dianya ngerokok terus. Ini juga sama. Harus perintah itu dia lakukan terlebih dahulu untuk dirinya, setelahnya untuk yang lain. Termasuk untuk keluarga, istri dan anak. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat.